Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan sejenak hening menemani kita sebelum kata-kata ini menyentuh hatimu. Tarik napas perlahan dan biarkan dunia berhenti sejenak. Pernahkah engkau merasa lelah bukan karena kurang ibadah, tetapi karena hati tak kunjung tenang? Padahal sujudmu terjaga, zikirmu mengalir, dan doamu tak pernah putus. Namun di balik semua itu, ada ruang sunyi yang terasa kosong, seakan jiwa sedang mencari sesuatu yang tak mampu diucapkan oleh lisan. Malam-malam yang seharusnya menenangkan justru menghadirkan pertanyaan, mengapa hati masih gelisah saat Allah begitu dekat? Mungkin kegelisahan ini bukan tanda jauhnya Tuhan, melainkan panggilan lembut agar kita hadir lebih dalam. Bukan dengan langkah yang tergesa, tetapi dengan kesadaran yang jujur. Mari kita dengarkan bersama apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh hati ketika ia resah di tengah ketaatan. Bab 1. Ibadah yang ramai, hati yang sunyi. Ada saat di mana seseorang telah menjaga salatnya, melapangkan waktunya untuk zikir, dan melunakkan lisannya dengan doa. Namun ketika malam datang dan kesunyian menyapa, hatinya justru terasa kosong. Bukan kosong karena tidak beriman, melainkan kosong karena ada jarak halus antara tubuh yang taat dan jiwa yang belum benar-benar pulang. Kegelisahan ini sering disalahpahami sebagai kurang ibadah, padahal ia lebih sering muncul karena ibadah belum sepenuhnya menjadi perjumpaan batin dengan Allah. Banyak orang tidak menyadari bahwa hati memiliki bahasa yang berbeda dengan tubuh. Tubuh patuh pada jadwal, pada aturan, pada gerakan yang teratur, sementara hati hanya tunduk pada kehadiran. Ketika ibadah dilakukan dengan kesadaran yang terbagi, ketika salat menjadi rutinitas yang dikerjakan sambil membawa beban pikiran dunia, maka hati hanya ikut berdiri tanpa ikut menyaksikan. Dari sinilah lahir rasa lelah yang tidak bisa dijelaskan, seakan ada sesuatu yang terus dicari tetapi tidak ditemukan. Dalam jalan makrifat, kegelisahan bukan selalu pertanda kesalahan, melainkan isyarat kelembutan dari Allah agar hambanya berhenti sejenak dan mendengar suara batin. Sebab hati yang hidup akan gelisah ketika ia tidak diajak hadir sepenuhnya. Ia tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kejujuran. Ia tidak meminta ibadah yang panjang, tetapi kesadaran yang utuh. Ketika hati tidak dilibatkan, ia akan mengetuk dari dalam, memanggil dengan rasa resah yang halus namun terus-menerus. Ada ibadah yang menenangkan, karena dilakukan dalam kesadaran akan siapa yang disembah. Dan ada ibadah yang melelahkan karena dilakukan hanya demi kewajiban. Perbedaannya terletak pada satu hal sederhana, hadir atau tidaknya hati. Ketika ibadah menjadi sekadar pemenuhan perintah tanpa rasa tunduk batin, maka yang bekerja hanyalah tubuh. Sementara jiwa tetap berdiri di luar pintu, menunggu saat ia benar-benar diundang masuk. Maka jangan terburu-buru menyalahkan dirimu ketika hati terasa sunyi di tengah ketaatan. Bisa jadi itu adalah panggilan lembut agar engkau melangkah lebih dalam, dari ibadah yang tampak menuju ibadah yang hidup, dari gerakan menuju kesadaran, dari kebiasaan menuju penyaksian. Sebab ketenangan bukanlah hadiah dari banyaknya amal, melainkan buah dari hati yang benar-benar hadir di hadapan Allah. Bab 2. Ketika ibadah menjadi rutinitas, bukan penyaksian. Ada fase dalam perjalanan spiritual di mana ibadah tetap dilakukan, tetapi ruhnya perlahan menghilang. Syalat masih ditegakkan, zikir masih dilafalkan, doa masih dipanjatkan, namun semuanya berjalan seperti roda yang berputar tanpa kesadaran arah. Pada titik ini, ibadah tidak lagi menjadi pertemuan, melainkan sekadar kewajiban yang ditunaikan agar tidak merasa bersalah. Hati pun mulai kehilangan getarannya, karena yang dijalani bukan lagi perjumpaan dengan Allah, melainkan pengulangan yang hampa rasa. Rutinitas memang memberi keteraturan, tetapi ia juga menyimpan bahaya yang halus. Ketika ibadah dilakukan semata-mata karena sudah terbiasa, kesadaran perlahan tertidur. Gerakan menjadi otomatis, bacaan mengalir tanpa direnungi, dan makna-makna agung hanya lewat di bibir tanpa sempat singgah di batin. Disinilah hati mulai merasa jauh, bukan karena Allah menjauh, melainkan karena hambanya hadir tanpa benar-benar hadir. Dalam pandangan marifat, ibadah sejati bukan tentang seberapa sering dilakukan, tetapi seberapa dalam disadari.
Satu sujud yang lahir dari kesadaran, penuh lebih hidup daripada 1000 rakaat yang dilakukan tanpa rasa hadir. Hati tidak membutuhkan banyak, ia hanya membutuhkan kejujuran. Ketika ibadah kehilangan rasa taksim dan kehadiran, hati pun mulai bertanya dengan caranya sendiri, menghadirkan kegelisahan sebagai tanda bahwa sesuatu perlu dibenahi. Allah tidak pernah menilai ibadah dari kebiasaan semata, melainkan dari hati yang menyertainya. Rutinitas tanpa kesadaran membuat ibadah kehilangan cahaya dan hati kehilangan arah. Bukan karena ibadah itu salah, tetapi karena ia belum sampai ke tujuannya. Ibadah seharusnya mengantar jiwa semakin dekat, semakin tunduk, semakin ringan dalam menjalani hidup. Bukan justru menambah beban batin yang tidak terlihat. Maka ketika engkau merasa gelisah di tengah ketaatan yang terjaga, mungkin saatnya engkau berhenti sejenak dari sekadar mengulang, lalu mulai menghadirkan diri. Hadir sebagai hamba, bukan sebagai pelaku rutinitas. Hadir dengan kesadaran bahwa setiap ibadah adalah kesempatan bertemu, bukan tugas yang harus diselesaikan. Dari situlah ibadah kembali bernapas, dan hati perlahan menemukan ketenangannya yang sejati. Bab 3. Hati yang beribadah namun masih bersandar pada selain Allah. Seringkali kegelisahan tidak lahir karena kurangnya ibadah, melainkan karena hati masih menyimpan sandaran lain selain Allah. Tubuh telah bersujud, lisan telah berzikir, namun di kedalaman batin masih ada rasa bergantung pada hasil, pada manusia, pada keadaan yang diharapkan berjalan sesuai keinginan. Disinilah ibadah dan tauhid berjalan beriringan, namun belum sepenuhnya menyatu, sehingga hati tetap merasa rapuh meski amal terlihat kokoh. Hati yang benar-benar bertauhid adalah hati yang merasa cukup dengan Allah, bahkan ketika dunia belum memberi kepastian. Namun jika ibadah masih disertai kecemasan berlebihan terhadap rezeki, masa depan, atau penilaian manusia, maka itu tanda bahwa sandaran batin belum sepenuhnya berpindah. Allah disebut, tetapi dunia masih dijadikan penentu rasa aman. Akibatnya, ibadah tidak melahirkan ketenangan, karena ketenangan sejati hanya lahir ketika Allah menjadi satu-satunya tempat bergantung. Dalam jalan makrifat, tauhid bukan sekadar pengakuan lisan bahwa tiada Tuhan selain Allah, melainkan pembebasan hati dari rasa bergantung kepada selainnya. Selama hati masih menggenggam sesuatu dengan rasa takut kehilangannya, selama itu pula kegelisahan akan berdiam, sebab hati yang terbagi tidak pernah benar-benar tenang. Ia selalu waspada, selalu menunggu, selalu cemas akan kemungkinan terburuk yang belum tentu terjadi. Ibadah yang belum membebaskan hati dari ketergantungan dunia seringkali terasa berat, karena ia dilakukan sambil membawa beban yang tidak diserahkan. Doa dipanjatkan, tetapi hasilnya tetap ingin dikendalikan. Zikir diucapkan, tetapi rasa aman masih dicari di tempat lain. Pada titik ini, hati seakan berkata bahwa ia percaya kepada Allah, namun belum sepenuhnya mempercayakan dirinya kepadanya. Dari celah inilah kegelisahan tumbuh secara halus namun terus-menerus. Maka ketenangan bukanlah hasil dari banyaknya amal, melainkan dari keutuhan sandaran. Ketika hati benar-benar meletakkan Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung, dunia tidak lagi terasa menakutkan. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena pusat rasa aman telah berpindah. Disitulah ibadah menemukan ruhnya, tauhid menemukan kedalamannya, dan hati menemukan istirahatnya yang sejati. Bab 4. Ibadah yang diam-diam mengharapkan pengakuan. Ada ibadah yang tampak tenang di permukaan, namun di kedalaman batin masih menyimpan harapan untuk diakui. Bukan selalu oleh manusia, terkadang oleh keadaan, bahkan oleh bayangan tentang diri sendiri sebagai hamba yang saleh. Harapan yang halus ini sering tidak disadari, tetapi ia bekerja perlahan menggerus ketulusan. Ketika pengakuan itu tidak datang, hati pun merasa lelah, dan dari sanalah kegelisahan mulai berbicara dengan bahasa yang tidak terdengar. Hati yang beribadah sambil menunggu balasan tertentu tidak akan pernah benar-benar tenang. Ia selalu menghitung, selalu membandingkan, dan selalu berharap hasilnya sesuai dengan bayangan yang dibentuk oleh ego. Padahal ibadah sejati tidak dibangun di atas tuntutan, melainkan penyerahan. Ketika ibadah berubah menjadi transaksi batin,
maka ketenangan digantungkan pada sesuatu yang tidak pasti, dan hati pun hidup dalam penantian yang melelahkan. Dalam jalan makrifat, ketulusan bukan berarti tidak berharap pahala, tetapi tidak menjadikan pahala sebagai pusat perhatian. Fokusnya bukan pada apa yang didapat, melainkan pada siapa yang disembah. Saat ibadah dilakukan demi menjaga citra diri, meski hanya di hadapan diri sendiri, maka hati kehilangan kebebasannya. Ia terikat pada penilaian, baik penilaian orang lain maupun penilaian batin, yang terus menuntut kesempurnaan semu. Allah tidak meminta ibadah yang sempurna menurut ukuran manusia, tetapi ibadah yang jujur menurut keadaan hati. Ketika hamba beribadah tanpa kepentingan tersembunyi, tanpa keinginan untuk terlihat atau diistimewakan, maka ibadah itu menjadi ringan. Sebaliknya, ketika ada beban pengakuan yang dipikul diam-diam, ibadah terasa berat meski dilakukan dengan disiplin tinggi. Kegelisahan pun hadir sebagai isyarat bahwa ada sesuatu yang belum dilepaskan. Maka saat hati terasa tidak tenang di tengah ketaatan, mungkin yang perlu dibersihkan bukanlah amalnya, melainkan niat yang menyertainya. Lepaskan keinginan untuk dilihat, dinilai, atau dipastikan hasilnya. Biarkan ibadah berdiri sebagai penghambaan murni, tanpa syarat dan tanpa tuntutan. Di sanalah hati mulai bernapas lega, dan ketenangan perlahan turun sebagai anugerah, bukan sebagai imbalan. Bab 5. Doa yang panjang, namun belum sampai pada penyerahan. Banyak hati yang tekun berdoa, namun masih menyimpan kegelisahan yang dalam. Kata-kata dipanjatkan dengan penuh harap, permohonan disusun dengan sungguh-sungguh. Tetapi setelah doa selesai, hati justru dipenuhi kecemasan tentang bagaimana hasilnya kelak. Disinilah perbedaan halus antara berdoa dan berserah. Doa yang sejati bukan hanya tentang meminta, melainkan tentang melepaskan kendali dan mempercayakan segalanya kepada Allah. Seringkali doa diperlakukan seperti daftar keinginan yang harus terpenuhi agar hati merasa tenang. Ketika doa belum terjawab sesuai harapan, hati pun goyah dan bertanya-tanya. Padahal ketenangan tidak lahir dari dikabulkannya permintaan, melainkan dari keyakinan bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik. Selama hati masih menggenggam hasil, selama itu pula kegelisahan akan terus menemani perjalanan batin. Dalam pandangan makrifat, doa adalah dialog kepercayaan, bukan negosiasi. Saat seorang hamba berdoa, ia sejatinya sedang belajar menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Allah. Namun jika setelah berdoa hati masih dipenuhi kekhawatiran, itu tanda bahwa penyerahan belum tuntas. Allah telah diajak bicara, tetapi keputusan akhir masih ingin dipegang sendiri. Dari ketegangan inilah kegelisahan tumbuh dengan halus. Hati yang berserah tidak selalu mendapatkan apa yang diminta, tetapi selalu mendapatkan ketenangan. Ia tidak gelisah menghadapi masa depan, karena ia tahu bahwa masa depan berada dalam genggaman Allah, bukan dalam kecemasannya. Doa yang disertai penyerahan membuat jiwa lapang, sebab ia tidak lagi memikul beban yang seharusnya diserahkan. Ketika hati berhenti memaksa, ia mulai percaya, dan dari situlah ketentraman muncul. Maka ketika doa-doa terasa panjang namun hati tetap resah, mungkin yang perlu diperdalam bukanlah redaksi permintaan, melainkan kualitas kepasrahan setelahnya. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, lalu lepaskan. Biarkan Allah bekerja tanpa diawasi oleh kegelisahan. Sebab di titik penyerahan, itulah doa menemukan ruhnya, dan hati menemukan ketenangan yang selama ini dicari. Bab 6. Hati yang terjaga dari dosa, namun belum benar-benar lepas. Ada hati yang telah menjauhi maksiat, menjaga adab lahir, dan berhati-hati dalam langkah, namun tetap merasakan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Ia merasa telah membersihkan diri, tetapi ketenangan belum juga menetap. Sebab menjaga diri dari dosa adalah satu langkah, sementara melepaskan keterikatan batin adalah langkah yang lebih dalam. Hati bisa bersih dari kesalahan, namun tetap penuh oleh beban yang tidak disadari, dan beban itulah yang membuatnya lelah. Seringkali manusia mengira bahwa kebersihan hati hanya diukur dari sejauh mana ia meninggalkan larangan. Padahal dalam jalan batin, hati juga perlu dikosongkan dari keterikatan yang berlebihan, dari keinginan untuk mengatur, dari rasa takut kehilangan, dan dari harapan yang menggenggam terlalu erat. Semua itu bukan dosa dalam pengertian lahir,
namun ia menjadi hijab yang menutupi ketenangan. Hati yang penuh, meski isinya hal-hal yang dianggap baik, tetap tidak memiliki ruang untuk merasa lapang. Dalam makrifat, ketenangan lahir bukan hanya dari menjauhi yang salah, tetapi dari merelakan yang tidak perlu. Ketika hati masih dipenuhi ambisi, meski dibungkus dengan niat yang tampak baik, ia tetap berada dalam ketegangan. Ambisi menuntut hasil, keterikatan menuntut kepastian, dan tuntutan-tuntutan inilah yang membuat hati sulit beristirahat. Ibadah pun dilakukan sambil memikul beban, bukan dengan kelapangan yang lahir dari kepercayaan penuh kepada Allah. Allah tidak hanya ingin hati yang bersih, tetapi hati yang kosong dari selainnya. Kosong bukan berarti hampa tanpa makna, melainkan lapang dan siap diisi oleh kehadirannya. Ketika hati terlalu penuh oleh rencana, kekhawatiran, dan keinginan tersembunyi, kehadiran itu sulit dirasakan. Maka kegelisahan muncul sebagai tanda bahwa hati diminta untuk melepaskan, bukan menambah. Bukan mengumpulkan lebih banyak, tetapi mengurangi apa yang tidak perlu. Maka jika engkau merasa telah menjaga diri, namun belum menemukan ketenangan, jangan tergesa menyalahkan perjalananmu. Bisa jadi Allah sedang mengajakmu melangkah lebih halus dari sekadar menjaga menuju merelakan. Dari menahan diri menuju menyerahkan diri. Saat hati mulai berani melepas, bukan hanya dari yang salah tetapi juga dari yang membebani, di sanalah ia menemukan ruang. Dan di ruang itulah ketenangan turun, bukan sebagai usaha, melainkan sebagai anugerah. Bab 7. Mengenal Allah dengan ilmu, namun belum mengalami kehadirannya. Ada hati yang dipenuhi pengetahuan tentang Allah, memahami sifat-sifatnya, menghafal ayat-ayat tentang kebesarannya, namun tetap merasa jauh. Ilmu telah menghiasi pikiran, tetapi kehadiran belum menyentuh rasa. Inilah jarak halus antara mengetahui dan mengalami. Pengetahuan mampu menjelaskan, tetapi hanya kesadaran yang mampu menenangkan. Selama Allah masih dipahami sebatas konsep, hati akan terus mencari tanpa pernah benar-benar tiba. Ilmu adalah cahaya bagi akal, tetapi kehadiran adalah cahaya bagi jiwa. Ketika ibadah dilakukan dengan bekal pengetahuan semata, tanpa kesadaran akan siapa yang sedang dihadapi, maka yang bekerja hanyalah pikiran. Hati tidak tersentuh karena ia tidak diajak untuk merasakan. Dari sinilah muncul kegelisahan yang aneh, seakan sudah tahu banyak, tetapi tetap merasa kurang. Bukan karena ilmunya salah, melainkan karena ilmunya belum turun menjadi kesadaran. Dalam jalan makrifat, mengenal Allah tidak berhenti pada memahami nama dan sifatnya, tetapi berlanjut pada menyadari kehadirannya dalam setiap keadaan. Saat hati mulai menyadari bahwa Allah lebih dekat daripada yang dibayangkan, lebih hadir daripada yang dirasakan sebelumnya, pencarian pun perlahan mereda. Ketenangan lahir bukan karena semua pertanyaan terjawab, tetapi karena hati merasa ditemani, dijaga, dan diliputi oleh kehadirannya. Hati yang belum mengalami kehadiran Allah akan terus gelisah, meski ibadahnya rajin dan ilmunya luas. Ia masih mencari rasa aman di balik pemahaman, padahal rasa aman sejati lahir dari kedekatan. Ketika ibadah berubah dari aktivitas, berpikir menjadi momen menyadari, dari mengucap menjadi menyaksikan, barulah hati mulai merasakan ketentraman yang tidak bergantung pada penjelasan logis. Maka jika engkau merasa telah mengenal Allah namun hati masih resah, mungkin yang perlu dilalui bukanlah menambah pengetahuan, melainkan memperdalam kesadaran. Diamlah sejenak dalam ibadahmu, rasakan kehadirannya, dan biarkan hati berbicara tanpa kata. Di sanalah ilmu menemukan ruhnya, ibadah menemukan maknanya, dan hati menemukan ketenangan yang selama ini tidak bisa diajarkan, hanya bisa dialami. Bab 8. Ibadah yang belum mengubah cara memandang kehidupan. Ada ibadah yang dilakukan dengan tekun, namun tidak meninggalkan jejak dalam cara seseorang memandang hidup. Salat ditegakkan, zikir dilantunkan, tetapi beban hidup tetap terasa berat, seolah segala urusan berada sepenuhnya di pundak sendiri. Ketika ibadah tidak mengubah sudut pandang batin, maka ia belum menyentuh inti. Sebab ibadah sejati seharusnya menggeser cara hati melihat dunia, dari beban menjadi amanah, dari kecemasan menjadi kepercayaan. Hati yang masih memandang hidup sebagai medan tuntutan akan mudah gelisah, meski ibadahnya terjaga. Ia melihat ujian sebagai ancaman, bukan sebagai bentuk perhatian Allah.
Ia melihat kekurangan sebagai kegagalan, bukan sebagai ruang bergantung. Selama cara pandang ini tidak berubah, ibadah hanya akan menjadi pelengkap, bukan sumber kekuatan. Ketenangan pun sulit menetap, karena hati terus bertarung dengan realitas yang dianggap menekan. Dalam pandangan makrifat, tauhid bukan hanya soal keyakinan, tetapi juga cara memaknai setiap peristiwa. Ketika hati benar-benar bertauhid, ia melihat segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepadanya. Tidak ada kejadian yang berdiri sendiri, tidak ada beban yang hadir tanpa makna. Dari kesadaran inilah lahir kelapangan, karena hati tidak lagi merasa sendirian menghadapi hidup. Ia tahu bahwa setiap langkah berada dalam pengawasan dan kasih sayangnya. Ibadah yang hidup akan melahirkan pandangan hidup yang tenang. Ia membuat hati tidak mudah panik oleh perubahan, tidak mudah goyah oleh kehilangan. Bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena hati menjadi kuat. Ketika ibadah hanya berhenti pada ritual, ia tidak memiliki daya untuk mengubah cara pandang. Namun ketika ibadah meresap, ia mengubah cara hati membaca realitas, dan dari situlah ketenangan tumbuh secara alami. Maka jika engkau merasa rajin beribadah, namun hidup tetap terasa menyesakkan, mungkin yang perlu direnungi bukanlah kuantitas amal, melainkan dampaknya pada cara engkau memandang kehidupan. Biarkan ibadah mengalir hingga ke cara berpikir, cara merasakan, dan cara memaknai. Saat itu terjadi, hidup tidak lagi terasa sebagai beban yang harus ditanggung sendirian, melainkan perjalanan yang dijalani bersama Allah, dengan hati yang lebih tenang dan lapang. Bab 9. Allah selalu hadir, namun hati jarang benar-benar diam. Ada hati yang terus bergerak, meski tubuh telah berhenti. Dalam salat, ia sibuk menata pikiran. Dalam zikir, ia masih berkelana. Dalam doa, ia berbisik sambil mencemaskan banyak hal sekaligus. Kegelisahan sering lahir bukan karena Allah jauh, tetapi karena hati tidak pernah benar-benar diam untuk menyadari kehadirannya. Kebisingan batin menutup rasa, sehingga ketenangan sulit menetap meski ibadah terus dilakukan. Hati yang tidak terbiasa diam akan sulit merasakan kehadiran. Ia terlalu sering diajak berpikir, menimbang, mengingat, dan mengkhawatirkan. Bahkan dalam ibadah, pikiran masih memegang kendali, sementara hati hanya mengikuti tanpa sempat merasakan. Disinilah ibadah kehilangan kedalaman, bukan karena bacaan salah atau gerakan kurang sempurna, melainkan karena batin tidak diberi ruang untuk hening dan menyaksikan. Dalam jalan makrifat, keheningan bukanlah kekosongan, melainkan kesadaran yang penuh. Diam bukan berarti tidak melakukan apa-apa, tetapi berhenti dari kegaduhan batin yang tidak perlu. Saat hati mulai diam, ia menjadi peka. Ia mulai merasakan bahwa Allah selalu dekat, tidak pernah pergi, tidak pernah absen. Ketenangan pun lahir bukan karena masalah hilang, tetapi karena hati tidak lagi berisik dalam menghadapinya. Zikir sejati bukan hanya pengulangan nama, tetapi kehadiran yang disadari. Ketika zikir dilakukan dengan hati yang tenang, ia menjadi ruang perjumpaan. Namun ketika zikir dilakukan sambil memikul pikiran yang berserakan, ia hanya menjadi suara yang lewat. Hati pun tetap lelah, karena ia tidak pernah benar-benar diberi kesempatan untuk bersandar dan beristirahat dalam kehadiran Allah. Maka ketika kegelisahan terus datang, meski ibadah terjaga, mungkin yang dibutuhkan bukan tambahan amalan, melainkan keberanian untuk diam. Diam dari mengatur, diam dari mencemaskan, diam dari kebisingan batin yang terus menuntut perhatian. Dalam diam yang sadar itulah hati mulai mendengar, merasakan, dan akhirnya tenang. Sebab Allah tidak pernah jauh, hanya saja hati jarang berhenti cukup lama untuk menyadari kedekatannya. Bab 10. Kegelisahan sebagai undangan pulang. Kegelisahan sering dianggap sebagai gangguan yang harus segera dihilangkan, padahal dalam perjalanan batin, ia bisa menjadi pesan yang paling jujur. Ia tidak datang untuk menghukum, melainkan untuk membangunkan. Ketika hati merasa resah di tengah ketaatan, itu bukan tanda bahwa Allah menjauh, tetapi justru isyarat bahwa Dia sedang memanggil lebih dekat. Kegelisahan adalah suara halus yang mengajak hati berhenti berlari dan mulai pulang ke pusatnya. Dalam makrifat, tidak semua rasa tidak nyaman harus dilawan. Ada kegelisahan yang hadir karena hati telah siap untuk naik ke kedalaman berikutnya. Ia tidak lagi puas dengan ibadah yang bersifat lahir,
tidak lagi tenang dengan pemahaman yang dangkal. Maka Allah menghadirkan rasa resah agar hambanya mencari bukan keluar, melainkan ke dalam. Di sanalah perjalanan sejati dimulai, saat hati berani jujur terhadap kekosongan yang ia rasakan. Kegelisahan mengajarkan bahwa ketenangan bukan hasil dari kesempurnaan amal, tetapi dari kejujuran dalam penghambaan. Ia mendorong hati untuk melepaskan topeng, berhenti berpura-pura kuat, dan mengakui bahwa ia membutuhkan Allah bukan hanya sebagai Tuhan yang disembah, tetapi sebagai tempat bersandar. Saat pengakuan ini lahir, hati mulai melunak, dan kegelisahan perlahan berubah menjadi kerinduan yang menenangkan. Allah tidak pernah menyia-nyiakan kegelisahan seorang hamba yang mencarinya. Setiap resah yang jujur adalah doa tanpa kata. Setiap kegundahan yang disadari adalah langkah mendekat. Ketika hati berhenti melawan dan mulai mendengar, kegelisahan kehilangan tajinya. Ia tidak lagi menekan, tetapi membimbing. Dari beban, ia berubah menjadi cahaya penunjuk jalan. Maka jangan tergesa menyingkirkan kegelisahanmu. Duduklah bersamanya, dengarkan pesannya, dan biarkan ia menuntunmu pulang. Pulang ke ibadah yang hidup, ke tauhid yang utuh, ke hati yang hadir sepenuhnya di hadapan Allah. Di sanalah engkau akan memahami bahwa ketenangan sejati bukan datang karena kegelisahan menghilang, tetapi karena hati telah menemukan rumahnya. Sebelum kita benar-benar menutup perjumpaan ini, izinkan hati kita berhenti sejenak. Tidak untuk berpikir, tetapi untuk menyadari bahwa mungkin selama ini kita terlalu sibuk beribadah hingga lupa menghadirkan diri di hadapan Allah. Kegelisahan yang kita rasakan bukanlah kegagalan, melainkan undangan penuh kasih agar kita kembali dengan hati yang lebih jujur dan lebih lapang. Jika malam ini hatimu masih resah, jangan menjauhinya. Duduklah bersama rasa itu dan serahkan perlahan kepada Allah. Sebab ketenangan tidak selalu datang saat semua pertanyaan terjawab, tetapi saat hati yakin bahwa ia tidak berjalan sendirian. Semoga setiap langkah ibadah kita bukan hanya menggerakkan tubuh, tetapi juga menenangkan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.